Peringatan Orang Kudus tanggal 3 November, Santo Martin de Porres. Santo Martin de Porres lahir di Lima, Peru, 9 November 1579. Ia adalah anak di luar nikah dari Juan de Porres, seorang bangsawan Spanyol dari Alcantara, dan Ana Velasquez, seorang budak mulatto, peranakan kulit hitam dan kulit putih, dari Panama yang telah merdeka. Martin mewarisi profil dan kulit hitam ibunya, sehingga menyedihkan hati ayahnya. Karena itu ayahnya meninggalkan Martin, ibunya dan saudarinya. Sang ibu Ana Velasquez membesarkan putra dan putrinya dalam kemiskinan yang menyedihkan. Selain itu, Martin dan saudarinya juga harus banyak menderita atas hinaan dan cemoohan orang-orang karena mereka lahir sekaligus sebagai mulatto dan anak haram. Kehidupan doa Martin sungguh mendalam sejak masih muda usianya. Ia memiliki devosi yang kuat kepada Ekaristi Kudus dan sengsara Tuhan kita. Martin terus berdoa untuk mengetahui apa yang dapat ia lakukan sebagai ungkapan syukur terima kasih yang luar biasa atas anugerah penebusan. Ketika usia 12 tahun, untuk membantu sang ibu, Martin berusaha mendapatkan pekerjaan apa saja. Ia pernah bekerja sebagai tukang cukur dan pada seorang ahli bedah, di mana ia kemudian belajar ilmu pengobatan. Usia 15 tahun, Martin ingin masuk biara, tapi karena ia beranggapan bahwa kerinduannya untuk menjadi seorang bruder adalah sesuatu yang terlalu muluk dan mustahil, maka ia kemudian memohon untuk menjadi seorang pelayan di biara Rosario Dominican di Lima, dan permintaannya diterima. Sebagai pelayan, Martin dengan suka hati melakukan tugas-tugas yang paling rendah dan berat di biara. Ia menjalani berbagai tugas seperti tukang cukur, perawat di rumah sakit, pengawas pakaian, juga tukang kebun dan penasehat. Ia merawat saudara-saudara Dominikannya yang sakit dengan penuh kasih dan perhatian yang besar yang dilakukan dalam kesahajaan. Reputasi Martin sebagai seorang yang pandai menyembuhkan penyakit segera tersebar luas. Ia merawat juga orang-orang sakit di kota, termasuk mereka yang terjangkit wabah tanpa membedakan ras. Ia menjadi teladan besar dalam kerendahan hati dan tanda pengharapan bagi mereka semua yang dihinakan karena diskriminasi etnis ataupun ras. Martin menyembuhkan orang-orang sakit melalui doanya dan melalui pengetahuannya mengenai ilmu pengobatan. Tak terhitung banyaknya orang yang disembuhkan olehnya, termasuk seorang imam yang nyaris meninggal karena infeksi pada kaki, dan seorang frater yang jari-jarinya terluka amat parah dalam suatu kecelakaan hingga nyaris pupus harapannya untuk ditabiskan menjadi imam. Setelah 9 tahun mengabdi sebagai pelayan di biara, akhirnya para superior memperkenankan Martin untuk menerima jubah bruder. Sesuatu yang pernah dianggapnya mustahil baginya, ia pun mengucapkan kaulnya. Sebagai seorang bruder Dominikan, belas kasih Martin de Porres tak mengenal batas. Ia membagi-bagikan makanan dari biara yang terkadang bertambah jumlahnya secara ajaib kepada orang-orang miskin papa. Bagi anak-anak yang kurang mampu, Martin mendirikan rumah yatim piatu, rumah sakit anak-anak, juga lembaga pendidikan bagi mereka di mana mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan belajar keterampilan. Ia membangun suatu taman besar dengan pepohonan ara di dalamnya yang terbuka bagi semua orang yang membutuhkannya. Secara istimewa, Martin melayani serta melindungi para budak yang didatangkan dari Afrika. Martin tak pernah ragu membagi bilik kecilnya di biara bersama mereka yang terlantar. Hal ini tampak menimbulkan masalah antara dirinya dengan para superior biara yang segera melihat biara mereka dipenuhi oleh orang-orang terbuang yang seringkali bertingkah aneh. Tetapi bagi Martin, belas kasihan jauh lebih penting nilainya daripada apapun, dan ia tak pernah menolak untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Saat ia ditegur karena membiarkan seorang yang amat dekil kotor tidur di atas pembaringannya, Martin menjawab, "Belas kasih Tuhan yang lebih penting daripada kebersihan. Dengan sedikit sabun aku dapat membersihkan tempat tidurku, tetapi renungkanlah betapa banyak air mata yang harus aku cucurkan guna membasuh bersih jiwaku dari noda keacuhan terhadap sesama." Bruder Martin melewatkan malam-malam dalam doa dan meditasi, mati raga dan puasa yang terus-menerus. Ia dianugerahi penglihatan dan ekstasi. Di samping karunia-karunia ini, Martin juga dianugerahi karunia bilokasi. Orang-orang yang mengenalnya dengan baik melihatnya di Meksiko, di Amerika Tengah, dan bahkan di Jepang. Sementara ia sendiri secara jasmani setelah masuk biara tidak pernah keluar dari Lima.
Suatu ketika martir bersama para novis sedang berpiknik penuh sukacita hingga lupa waktu. Tiba-tiba mereka menjadi panik begitu menyadari bahwa mereka akan terlambat untuk berdoa. Martir meminta mereka berdoa dengan mata tertutup sambil mengantukkan kedua tangan mereka di dada. Setelah mereka sadar akan apa yang terjadi, ketika membuka mata mereka semua telah berdiri di halaman biara tanpa mampu menjelaskan bagaimana mereka dapat menempuh perjalanan beberapa puluh mil jauhnya hanya dalam waktu beberapa detik saja. Martir menembus pintu-pintu yang terkunci dengan cara yang hanya diketahui dirinya sendiri dan Tuhan. Ia bisa berada pada dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Ia bisa juga berada dalam biara, tapi pada saat bersamaan ia juga sekonyong-konyong muncul di sisi pembaringan mereka yang sakit tanpa diminta dan senantiasa menenangkan mereka yang sakit jika ia tidak menyembuhkan mereka sepenuhnya. Bahkan binatang-binatang yang sakit datang kepadanya agar disembuhkan. Martir menunjukkan kendali yang luar biasa atas binatang-binatang itu. Ia merawat, memelihara dengan cara yang tampaknya tak dapat dipahami orang-orang sekitarnya. Sebab ia bahkan menaruh belas kasih kepada tikus-tikus juga yang dibiarkan mengorek-orek tanah ketika mereka lapar. Ia membuat rumah penampungan bagi banyak kucing dan anjing liar di rumah saudarinya. Martir memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada segenap ciptaan. Ia merupakan inspirasi bagi mereka semua yang berkomitmen untuk melindungi ciptaan dan membela kehidupan dalam segala bentuknya. Walau begitu banyak hal mengagumkan dalam dirinya, tetapi mungkin yang paling diingat orang tentang Santo Martin de Porres adalah kisahnya yang dengan para tikus. Dikisahkan bahwa kepala biara, seorang yang bijaksana, tidak suka pada makhluk-makhluk pengerat itu. Ia memerintahkan Martin untuk meracuni mereka. Martin taat, tetapi ia bersedih hati karena tikus-tikus itu. Maka ia pergi ke kebun dan memanggil mereka dengan lembut, dan datanglah tikus-tikus itu. Martin menegur mereka karena perilaku mereka yang buruk. Ia memberitahukan perihal racun itu kepada mereka. Lalu ia meyakinkan mereka bahwa ia akan memberi mereka makanan di taman setiap hari jika mereka tidak lagi mengganggu kepala biara. Para tikus setuju. Maka Martir melepaskan makhluk-makhluk pengerat itu, dan sesudahnya para tikus tak pernah lagi mengganggu biara. Anak didiknya, Juan Vazquez Parra, menggambarkan Martir sebagai seorang yang cakap dan praktis. Ia sungguh pandai dalam mengelola sumbangan amal kasih, baik dana maupun barang-barang yang dipergunakannya dengan cermat dan sistematis. Orang-orang terhormat di Lima datang untuk mohon bimbingannya dan nasihatnya dalam masalah-masalah yang sulit. Termasuk di antara para sahabatnya adalah Santa Rosa da Lima dan Beato Yohanes Masias, yang juga adalah seorang bruder di biara Dominikan, Santa Maria Magdalena di Lima. Walau Bruder Martin menyebut dirinya sendiri sebagai anjing mulatto, masyarakat menyebutnya sebagai Bapak Belas Kasih. Mereka begitu menghormatinya hingga mereka mohon bimbingan rohani darinya, walau ia hanya seorang bruder. Santo Martir de Porres wafat karena demam di biara Rosario tanggal 3 November 1639. Raja muda Spanyol bangsawan dari Cincon datang berlutut di sisi pembaringannya. Sesuatu yang sangat luar biasa pada masa itu, seorang bangsawan tinggi berlutut di hadapan seorang mulatto kulit hitam. Para pejabat gereja dan para bangsawan Spanyol di Peru menghantarkan jenazahnya ke pemakaman. Mujizat-mujizat menakjubkan yang menyebabkan Martir disebut sebagai seorang santo, bahkan sejak di masa hidupnya, terus berlangsung hingga hari ini melalui perantaranya. Hidupnya bagaikan lantunan doa yang terus-menerus berkumandang dan mati raga keras yang tak kunjung henti. Ia dijuluki Santo Sapu karena ia dengan suka hati melakukan pekerjaan-pekerjaan berat maupun tugas-tugas rendahan tanpa melewatkan satu saat pun persatuan dengan Tuhan. Belas kasih, kerendahan hati, dan ketaatan yang sungguh luar biasa. Santo Martin de Porres dibeatifikasi tahun 1873 dan dikanonisasi Mei 1962 oleh Paus Yohanes 23. Pestanya dirayakan pada tanggal 3 November. Santo Martin de Porres, doakanlah kami. Amin.